Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di new channel Jenggo Eropa. Semoga pemirsa semuanya pada kesempatan ini selalu sehat, sukses, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kenapa sih KWH token itu sering banget muncul periksa. Yuk kita simak saja apa penyebabnya KWH token itu jadi sering muncul periksa. Baiklah sahabat pemirsa, untuk tip yang pertama ini yaitu pertama, jangan sampai membuka cover atau tutup MCB ini ya, karena itu ada switch otomatis yang membuat KWH menjadi periksa. Jika pemirsa tidak pernah membuka cover itu, maka langkah berikutnya itu cek skrup atau bautnya, barangkali kurang kenceng ya, kita kencengin aja dulu ini. Dan tidak menutup kemungkinan skrupnya itu berbeda tipe KWH token, maka berbeda tempat skrupnya, maka ya kita nanti juga tahu mana skrup untuk covernya yang perlu kita kencengin. Ada juga tipe lain yang skrupnya di samping kanan kiri, dan juga yang seperti ini skrupnya cuma satu di tengah. Itu macam-macam tipe atau merek KWH token, maka tempat skrupnya berbeda-beda. Namun kendalanya sama, ketika skrupnya kendor maka switchnya akan ikut kendor, jadi sering periksa. Nah selanjutnya bagaimana? Nah oke, selanjutnya ini nih. Untuk selanjutnya coba cek bagian pushbox sikringnya. Nah biasanya sering saya temukan di sini nih kesalahan terbesar dalam penyambungan grounding pada sambungan yang salah, sehingga menyebabkan KWH itu seringkali muncul di layarnya atau di LED-nya muncul periksa. Ini nih kesalahan terbesarnya. Sering saya temukan ketika surveying atau survei perbaikan instalasi. Kesalahan terbesarnya adalah kabel grounding disatukan dengan kabel netral. Kemudian selanjutnya yaitu masuk semua ke kabel grounding atau kabel yang masuk ke tanah. Ini kejadian ini pas kebetulan kita temukan kendala seperti ini ditemukan orang yang sok tahu atau orang yang sok bisa. Bang, kenapa diputus itu kan kabel grounding untuk anti petir? Nah, kita jawab, iya bentar Pak Bu Mas, ini ada kesalahan teknis. Nanti ada kabel grounding yang khusus, bukan disatukan sama kabel itu, sama kabel netral. Kabel grounding dipisahkan sendirian, itu cara yang betul. Saya nggak mau dioprek ini itu. Iya tenang aja, yang penting nantinya KWH nya nggak gampang periksa Pak Bu. Nah, cara penyambungan yang benar adalah seperti ini contohnya atau simulasi gambarnya. Yang kabel grounding atau yang kuning ini masuk langsung ke bodi KWH token yang besinya. Kalaupun belum dikasih, kita masukkan aja selapin ya di belakangnya itu untuk grounding. Dan selanjutnya jika sudah benar, nah maka KWH masih terus saja timbul periksa, masih ada kesalahan lain di instalasi selanjutnya, di instalasi rumah. Sebelumnya kita pastikan dulu antara kabel fase dan netral jangan sampai terbalik di dalam pemasangan di MCB sekring itu ya.
Dikhawatirkan ketika kabel ini terbalik, maka saat perbaikan dan lain sebagainya ataupun mengganti lampu, saat mematikan MCB sekring namun masih ada arus daya yang masuk atau masih ada setrum yang masuk, maka disitulah ya kesalahan dalam penyambungan instalasi jika instalasi di sini masih terbalik. Oke pemirsa, kita lanjut ke langkah-langkah berikutnya untuk mengatasi KWH agar tidak mudah periksa. Kemudian kita cek di TEDUS terminal di atas, sekali aja masih tersambung itu kabel groundingnya masih menyatu dengan kabel netral, kita pisahkan lagi. Kemudian kita cek itu basah atau lembab enggak, dan juga ketika lembab maka di situ akan terjadi masalah lagi jika di TEDUSnya ada kelembaban. Kemudian juga di bawah sini juga di TEDUS tanam tempatnya saklar, dikhawatirkan juga ada kelembaban atau ada air yang mengendap di situ menghubungkan dengan kabel netral dan kabel fase, sehingga menyebabkan hubungan antara kabel netral dan kabel fase menghubungkan ke bagian tembok. Nah, ketika sudah terhubung ke tembok, maka itu terjadi akan selalu ada kendala di KWH-nya. Untuk itu kita perbaiki sebaik mungkin. Kemudian untuk TEDUS terminal yang di atasnya juga akan lebih baik di rumah yang permanen jangan dicor, karena kendalanya akan sama seperti itu. Karena untuk KWH biasa tidak ada kendala, tapi untuk KWH token pasti ada kendala ketika terminal TEDUSnya ditanam atau dicor di dalam coran. Pada suatu saat kita temukan kembali di tempat yang lain penemuan yang berbeda tapi gejalanya sama, KWH gampang periksa. Di situ kita temukan seperti ini gejalanya atau kendalanya ya, bukan gejalanya. Kendalanya seperti ini, penyambungan yang salah juga. Saya tanya yang kepunya rumahnya, "Lah, ini gimana kok sambungannya begini?" "Iya, Mas, katanya kan tadinya ini nyala terus." Ya nyala sih, sebentar nyala, bentar-bentar lagi periksa lagi. Nah, emang dulunya KWH apa? Iya, dulunya KWH pasca bayar. Nah, sekarang udah diganti dengan KWH prabayar, tapi instalasinya nggak dirubah, masih seperti ini. Saya temukan sambungan seperti ini yaitu di pinggir jalan jauh dari rumah. Kemungkinan karena yang punya rumah ini pengen menghemat kabel ya, supaya kabelnya lebih irit, maka sambungannya dengan satu kabel dari rumah ke arah jalan atau pinggir jalan itu pakai kabel satu. Nah, yang satunya lagi langsung pakai grounding. Baiklah pemirsa, untuk penemuan berikutnya itu seperti ini. Biasanya ada keterlambatan atau keterlambatan isi ulang token pulsanya ya. Nah, emang tidak semuanya tipe KWH. Ini ada beberapa KWH yang ketika telat isi token maka timbul periksa. Maka dari itu untuk antisipasi nilai token meternya jangan sampai kandas atau sampai habis ya. Sebaiknya kalau sudah minimal 5 kilo ini segera isi ulang tokennya. Maka di situ ada alarmnya. Maksudnya untuk memperingatkan segera isi ulang token. Sekali lagi, tidak semua tipe KWH token yang ketika lambat atau terlambat mengisi ulang token muncul periksa. Kemudian selanjutnya yang menyebabkan KWH token menjadi periksa terus, nah ini pemakaian daya lebih, artinya melebihi kapasitas
kWh meternya. Misalkan kapasitas kWh meternya cuman 450 volt ampere. Nah, persamaannya kurang lebihnya 30 watt. Sedangkan pemakaiannya itu melebihi kapasitas yang kita pakai. Misalkan pakai ini, pakai itu dan lain sebagainya, terlalu banyak pemakaian alat besar, memakai daya yang begitu besar, maka disitulah kita melebihi kapasitas yang membuat kWh kita menjadi periksa, karena dipaksakan untuk nyala terus, padahal di layar LED sudah muncul daya lebih. Kadang-kadang juga di situ ada alarm bunyi nit begitu cepatnya ya. Di situ sudah menunjukkan bahwa kita melebihi kapasitas yang ada di kilometernya. Oke sahabat pemirsa, yuk kita lanjut ke yang terakhir ini ya. Ketika muncul error dan kemudian tombol digitnya enggak berfungsi, langsung saja hubungi PLN 123 atau juga bisa pakai PLN mobil. Terima kasih semuanya sudah menyimak sampai selesai. Salam sehat, sukses, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.